Nah, di tanaman hidroponik ini kami nanam daun sawi, sawi manis, dan sawi biasanya keriting. Digunakan untuk kesehatan sebetulnya. Daun mintnya sudah diaplikasikan dengan es buah, guys. Mantap tidak, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, guys. Kita akan melihat bagaimana tanaman hidroponik yang ada di rumah kami. Nah, ada beberapa tanaman yang kami tanam dengan menggunakan hidroponik. Seperti terlihat pada gambar ini, tayangan ini, itu merupakan tanaman daun mint. Nah, tanaman daun mint ini kami tanam di depan rumah dengan menggunakan sistem hidroponik dengan sistem bertingkat. Ada beberapa cara yang kita lakukan. Pertama, dengan cara menggunakan air yang berasal dari limbah kolam ikan. Yang kedua adalah dengan menggunakan nutrisi. Nanti kita akan lihat juga yang nutrisi ya, guys. Nah, kalau kita perhatikan bahwa daun mint ini sebenarnya adalah tanaman yang sangat memerlukan sinar matahari. Nah, sebelumnya tanaman ini ada di atas, tetapi sekarang kita pindahkan ke bagian bawah, karena bagian atasnya mau kita tanam dengan tanaman lain. Nah, daun mint ini biasanya digunakan untuk kesehatan sebetulnya, ya. Bisa juga dipakai untuk minuman, misalnya kita campur di teh, ya. Jadi tehnya kita campur daun mint, nanti ada khasiatnya, bisa juga dijadikan air infus. Nah, daun mint ini juga bisa dijadikan pereda sakit gigi, ya. Bisa juga untuk menyembuhkan panas dalam. Nah, mungkin kalian bisa cek di Google manfaat-manfaat dari daun mint itu apa saja. Nah, daun mint yang kami tanam ini menggunakan sumber air kolam, khususnya kolam ikan, sehingga sebenarnya bagian ini bisa kita sebut sebagai aquaponik. Jadi menggunakan sumber nutrisinya dari limbah air kolam, kemudian dialirkan di pipa ini, kemudian ditanam kembali, digunakan untuk tanaman, dan nanti airnya itu dikembalikan lagi ke kolam. Jadi air kolamnya itu jauh lebih efektif, tidak selalu kita kuras. Apalagi kalau di Pontianak ini kan bahan baku air kita cuma mengandalkan air hujan dan air ledeng. Nah, kalau sebelumnya saya belum memiliki hidroponik, maka kita menggunakan pembersih air untuk kolam ikannya, tetapi sekarang kolam ikannya jauh lebih efektif, jauh lebih bersih, dan kadar oksigennya meningkat sehingga ikan-ikannya jadi cepat besar. Nanti kita pada part yang kedua akan saya perlihatkan bagaimana ikan-ikan yang kami tanam kami pelihara di kolam di samping rumah kami. Nah, di bagian lain selain tanaman daun mint ini, kita akan lihat hidroponik yang kami buat dengan sistem bertingkat. Nah, ini ada 3 tingkat yang kami terapkan. Jadi yang pertama, tingkat pertama itu yang paling atas itu untuk, dan tingkat kedua itu untuk tanaman hidroponik yang menggunakan nutrisi AB mix. Ya, di bagian bawah itu tadi ada ember yang merupakan bahan baku untuk nutrisi. Nah, kemudian yang bagian bawah sekali, bahan yang paling bawah itu adalah untuk bagian pembibitan. Jadi kalau kita bibitkan, nanti setelah agak besar kita pindahkan ke atas. Nah, di tanaman hidroponik ini kami nanam daun sawi, sawi manis, dan sawi keriting. Cuma tahapannya yang sawi manisnya sudah banyak kita panen. Ini ada sisanya saja. Nah, kemudian kita mulai nanam lagi dengan sawi keriting. Nah, bagian bawah ini ada juga sebagian kita tanam tomat, ya, ada nanam cabai. Sebetulnya pemanfaatan lahan di sekitar rumah yang sangat sempit itu pun bisa kita tanam macam-macam tanpa menggunakan media tanah. Ya, sehingga pemanfaatan lahannya jadi jauh lebih efisien. Nah, pada bagian ini kalau kita perhatikan bahwa
untuk menanam tanaman hidroponik ini cukup efektif. Jadi kita bisa menggunakan botol bekas, kita potong, kemudian bagian bawahnya itu kita sumbat dengan bahan kain yang biasa dijadikan bahan kerajinan, ya. Nah, kemudian kita gulung panjang, kita gulung dan kita tutup sehingga sumbu yang nanti akan kena air itu jadi menarik air dan tanaman itu akan tumbuh mengeluarkan akar di situ. Ya, nanti terlihat ada akarnya, ya tanamannya. Nah, sebetulnya pemeliharaannya jauh lebih sederhana, lebih mudah ya dibandingkan kita pakai rock wall. Kalau rock wall nanti kita buang, kita beli baru. Kalau ini kita bisa pakai berulang-ulang, kita cuci saja bahan panelnya itu, ya kita cuci kembali dan kita bersihkan. Mungkin kita jemur sebentar, kalau udah kering mau kita pakai lagi. Nah, tanaman-tanaman ini biasanya saya ukur kadar nutrisinya dengan menggunakan alat TDS. Alat TDS itu nanti bisa kita lihat di tabel perkembangan tanaman, sekian minggu kadar TDS-nya harus sekian, berarti ada penambahan nutrisi yang harus kita lakukan. Nah, di bagian bawah ini beberapa bagian sudah kosong karena sudah kita naikkan ke atas, ya, tapi ada juga sisa-sisanya, itu biasa kita pakai untuk mengatasi tanaman yang sebagian ada yang mati. Oke guys ya, sambil melihat dan mendengar penjelasan saya, jangan lupa nanti subscribe yang belum subscribe dan like. Jangan lupa tekan loncengnya supaya kami lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Ya, nah ini sebagian adalah tanaman-tanaman yang masih kecil, ya, mungkin baru berumur berapa hari. Karena biasanya pada waktu kita semai bibit itu satu persatu saja kita masukkan saja di dalam botol. Jadi tidak perlu lagi kita benihkan. Ini langsung saja dari biji itu yang kita beli, kita kasih satu-satu, taruh satu-satu, dan itu dalam 2 hari udah keluar tunas. Demikian guys ya, untuk tanamannya. Kalau kita perhatikan semua tanaman ini rata-rata menghadap ke arah matahari karena rumah kami kebetulan menghadap matahari pagi, sehingga pertumbuhan tanamannya lebih cenderung berada di bagian luar ya dibanding bagian dalam. Jadi dia selalu mengejar arah matahari. Mungkin kalau ada yang punya rumah ke arah matahari sore, nah biasanya tanamannya pun akan mengejar matahari. Jadi mereka memang tanaman hidroponik ini diharapkan tidak langsung terkena air hujan supaya nutrisinya tidak bercampur, tetapi ada perbedaan yang mendasar antara penggunaan nutrisi Ebimix dengan menggunakan nutrisi dari kolam ikan. Nah, disarankan untuk kolam ikan adalah tanaman-tanaman yang memang kuat dengan biasanya kalau kolam ikan itu mengeluarkan zat yang bisa mengakibatkan tanaman mati. Ya. Nah, jangan lupa guys, sebelum berakhir di like, komen, dan silakan di share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, daun mintnya sudah diaplikasikan dengan es buah guys. Mantap tidak guys? Ini es buahnya dibuat oleh istriku. Walaupun dia pulang kerja letih, tapi es buahnya maknyos guys. Bagaimana guys? Berminat tidak dengan es buah ini?